sudah sudah memahami karena Zoom bukan hanya satu kali ini kita lakukan, kita sudah berkali-kali sudah ngecek setiap 1 bulan sekali gitu. Tapi ada sesuatu hal yang perlu kita lakukan nanti. Yang pertama, paparan ini akan dilakukan per orang atau per lembaga 1 orang yang mewakili KMD tersebut maksimal 10 menit. Jadi per paparan nanti 10 menit maksimal, minimalnya ya jangan sampai 1 menit. Gitu nggih, biar nanti programnya jelas dan teman-teman nanti mungkin yang belum punya bayangan program bisa sedikit meng-ATM. Jadi kalau kita paparkan dalam waktu yang lumayan agak panjang, jadi kita enak gitu. Dan adanya tanggapan positif. Nah, ini Bapak Ibu nanti kita akan melakukan tanggapan positif. Biasanya, oh nggih Pak Sam. Raise hand. Apa kita lanjutkan dulu deh? Kita akan sebentar, melakukan tanggapan. Bu Ririt, Yeah? mohon maaf sebentar. Yeah. Kenapa kok saya raise hand? Bu Nur ngechat di kolom chat. Jangan lupa direkam. Oh, belum direkam ya? Sebentar. Tapi punya apa istilahnya fitur merekam nggak? Kok di sini nggak ada fitur merekamnya ya Pak Sam ya? Biasanya kan langsung ada nggih. Mungkin Pak Sugeng atau Pak Babun bantu menggunakan pihak ketiga nggih. Pak Sugeng siap? Pak Sugeng atau Pak Babun bisa membantu rekam layar. Oke, dicoba aja Pak Sugeng. Oke. Saya dulu aja nggih Pak Geng ya. Saya mohon maaf, saya kebetulan padam ini saya pakai HP. Jadi nggih. Siap Pak Babun. Pak Geng, matur nuwun nggih. Nah, saya lanjutkan nggih Bapak Ibu. Tadi terkait dengan tanggapan positif. Kenapa kita perlu melakukan tanggapan positif? Kita mencoba untuk mengapresiasi teman-teman yang sudah menampilkan paparan nanti hanya berupa voice saja, atau nanti mungkin ada beberapa teman-teman yang sempat menggunakan share screen buat nopo-nopo. Kita berusaha untuk memberikan apresiasi positif. Apresiasi positif ini sebenarnya kan sudah kita lakukan di sekolah nggih. Seperti bagus anak-anak, sudah lebih baik, bisa lebih baik lagi, kurang lebih seperti itu. Tapi kita coba sampaikan kepada teman-teman yang sudah melakukan presentasi hari ini. Biar biasanya reaksi itu kita akan berikan pada saat emoticon saja, emoticon atau tepuk tangan di emoticon. Tapi kita mencoba untuk memberikan secara langsung biar ada gregetnya, biar yang berpresentasi lebih bersemangat gitu nggih. Dan nanti pada saat pemaparan kita nanti ditampung saja. Biasanya kan pemaparan baru nanti ada tanya jawab atau tanggapan positif, tapi nanti kita gabung saja Bapak Ibu biar waktunya cukup. Jadi paparan dulu, baru nanti di akhir kita memberikan tanggapan positif, atau mungkin nanti ada masukan atau mungkin ada saran kepada teman-teman yang dimaksud, nanti kita berikan di akhir saja nggih. Dan nanti kalau bisa semoga tanggapan positif ini bisa diberikan pada per lembaga. Jadi per lembaga bisa mewakilkan minimal 1 untuk memberikan tanggapan positif kepada teman-teman yang sedang berpresentasi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa langsung mulai. Untuk yang pertama rencana tindak lanjut KMD, saya tidak akan menunjuk raise hand saja. Yang siap monggo dari sapi kerep 1, dari sapi kerep 3, mungkin teman-teman sapi kerep 3 terkendala dengan sinyal, mungkin bisa nanti bergabung sambil jalan, atau Sariwani 1. Nggih, monggo. Nggih, Bu Nur, monggo. Tidak ada yang raise hand atau langsung disebut saja? Atau mungkin mengawali? Atau mungkin mengawali
Oke, mengawalinya bisa dari sapi kerap 1. Pak Agus apa Bu Naning ini kemarin yang mengikuti diklat Bu Naning atau mungkin sudah didelegasikan oleh Pak Agus? Monggo Pak Agus dipersilahkan. Atau Bu Naning dipersilahkan. Bu Naning sudah masuk ya? Bu Naning kayaknya belum ini Pak. Bu Naning satu server sama saya karena Bu Naning sakit Pak. Oh alah, Kita Pak. diwakilkan berarti Pak. Keracunan kue tar tadi siang itu Pak Suar. Oh. Ya, terima kasih kesempatan saya ambil terlebih dahulu untuk rencana tindak lanjut pasca kegiatan kursus mahir tingkat dasar di Kuaran Sukapura untuk gugus depan SDN Sapi Kerep 1. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ulun, Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih Bapak karena ini menyangkut kegiatan kepramukaan, jadi mohon izin saya panggil kakak saja. Terima kasih kakak-kakak sekalian untuk agenda giat pasca kegiatan KMD khusus untuk gugus depan SDN Sapi Kerep 1 itu sudah mengatur istilahnya membuat jadwal kegiatan, di mana jadwal kegiatan itu diletakkan di akhir semester 1 ini karena melihat libur semester 1 itu mulai tanggal 23 sampai 31 Desember, maka kita mengambil ancang-ancang di akhir pertemuan sekaligus mungkin nanti untuk pembagian rapot juga kita akan melaksanakan kegiatan perjusami. Jadi perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, pada kegiatan tersebut akan melaksanakan kegiatan yang sifatnya learning by doing. Learning by doing yang dimaksudkan adalah kita belajar dan sekaligus untuk melakukan yang pertama tentang tekpram, kemudian game dan lain-lain untuk istilahnya merefresh kembali kondisi adik-adik di masing-masing gugus depan. Nah, perkemahan ini kita sudah rancang, tetapi monggo nanti kita komunikasikan lebih lanjut. Perkemahan yang rencananya di kegiatan KKG kemarin akan dilaksanakan di tingkat komunitas gugus depan di gugus 2. Kalau memang ini bisa dilaksanakan, mungkin kita bisa melaksanakannya secara gabungan. Tetapi apabila nantinya tidak memungkinkan dari semua anggota komunitas di gugus 2 ini berpartisipasi, mungkin hanya beberapa saja, tapi diharapkan semuanya bisa ikutlah. Itu bisa bergabung di kegiatan yang sifatnya perjusami. Kenapa perjusami? Karena biasanya adik-adik kalau sudah enjoy dengan kegiatan hanya menginap 1 malam, itu rasanya kurang. Makanya kita melakukan perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat itu pun dilakukan setelah kegiatan sholat Jumat. Nah, dalam kegiatan itu memang belum kami rancang untuk rundown kegiatannya, tapi sudah ada gambaran apa dan siapa yang nantinya akan bertanggung jawab. Maka dari itu, monggo terlebih dahulu saya tawarkan kepada komunitas gugus 2, apakah kegiatan ini bisa dilakukan atau tidak, mengingat cuacanya kalau melihat bulan Desember, ini katanya orang Jawa, gede-gede ini sumber.
Artinya curah hujan tinggi di bulan Desember, tetapi kita bisa memaksimalkan, mensiasati bagaimana kegiatan bisa tetap berlangsung dengan kondisi musim penghujan. Sementara seperti itu, untuk kegiatan yang akan kami lakukan di Gugus Depan SDN Sapi Garap 1. Langsung saya tutup nih Bu Ririt, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol berikutnya. Nggih. Oh, oke, Pak Agus. Terima kasih waktu yang diberikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki, terima kasih Pak Agus. Saya sebenarnya sudah gatel pengen nanya-nanya, tapi sabar dulu, kita lanjutkan ke teman-teman. Nah, selanjutnya ini langsung ke Pak Wawan ya, Pak Wawan ya? Bisa Pak Wawan? Insya Allah bisa. Oke. Monggo Pak Wawan, waktunya dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Kakak Ririt. Sini sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Terima kasih untuk ini, saya cuma cerita yang saya lakukan di lembaga kami. Untuk tindak lanjut kami masih masih seperti biasanya, belum sampai ke materi yang saya dapatkan dari KMD. Jadi tiap pramuka ini kami laksanakan tiap hari Sabtu. Dan kegiatan pramuka ini masih global, maksudnya itu tidak ada siaga dan penggalang. Jadi masih jadi satu. Jadi belum membuat regu sih. Terus untuk kegiatannya kami masih melakukan permainan, game, menyanyi, dan yel-yel aja. Dan ketangkasan seperti joget, kekompakan, terus melatih konsentrasi, melatih keingatan, ya game juga seperti kata berantai, katanya bisik-bisik tetangga, dan menebak gambar atau gerakan tangan yang ditulis di dada. Selama ini itu yang kami lakukan karena masih nunggu diskusi dengan teman-teman untuk program selanjutnya. Untuk rencana kami, saya dulu ya, saya untuk kedepannya itu SDN Sariwangi 2 ini yang pertama itu mengenalkan tentang seragam. Soalnya di lembaga kami itu masih ada anak penggalang yang memakai baju siaga. Masih belum lengkap. Terus yang kedua, kami rencananya diskusi itu untuk membagi kegiatan antara siaga dan penggalang. Terus yang ketiga, membuat program mingguan. Yang keempat, kami akan memisah atau membuat beberapa regu untuk kegiatan kepramukaan. Terus untuk yang saya dapatkan dari KMD kemarin, itu untuk siswa itu rencana saya itu memberikan pemahaman tentang nilai-nilai pramuka. Seperti dari pemaham tentang Trisatya dan Dasa Dharma. Yang kedua, memberikan keterampilan dasar, mengenal tali temali. Ya ada sudah beberapa anak aja kemarin tuh sudah bisa, tapi sudah ada beberapa anak yang lulus kemarin itu. Terus mengenalkan sandi-sandi dan morse, dan mengenalkan arah mata angin. Terus dan cara untuk membaca peta, biasanya anak itu membaca peta itu kebalik. Dan ketiga ini memberikan pengetahuan dasar kepramukaan seperti sejarah pramuka, terus mengenal jenjang pramuka, siaga, penggalang, pandega. Anak-anak masih belum tahu perbedaan siaga dan penggalang itu apa. Terus mengenal tentang simbol-simbol kepramukaan yang ada di bajunya itu, anak-anak itu belum tahu atau belum paham. Yang keempat, kegiatan yang ada di lapangan ya seperti melakukan PBB baris berbaris, yang dasar-dasar seperti hadap kanan,
hadap kiri, itu anak-anak masih belum paham. Jadi banyak yang salah. Dan latihan-latihan tentang tali menali, mendirikan tenda sederhana aja. Itu rencana kegiatan kami. Terus melakukan upacara pembukaan dan penutupan setiap kegiatan pramuka. Dan rencana kami di upacara itu memberikan penghargaan seperti TKU, tanda kecakapan umum, bisa diberikan pada waktu pas upacara. Mungkin itu saja ya dari saya. Untuk program selanjutnya masih saya diskusikan dengan teman-teman. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan sudah menyampaikan program-program rencana ataupun yang sudah dilaksanakan. Kita lanjut nggih ke Sariwani 2 tidak ada. Mungkin walaupun Sariwani 2 tidak mengikutkan peserta KMD atau mungkin beberapa hal terkait pramuka yang sudah dilakukan di Sariwani, monggo bisa sharing-sharing saja kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan gitu. Walaupun tidak mengikuti KMD, tapi kan pramuka tetap nggih. Monggo Pak Sumardi. Assalamualaikum. Kok kameranya saya off ya? Apa? Sampean off apa on itu? Di sini kelihatannya sih off cam. Gaya, ini sudah gambar kamera saya sudah kebuka, tapi kok tidak muncul. Settingan laptop mungkin. Settingan laptopnya. Atau sinyalnya mungkin Mbak lemah-lemah. Nah, bisa Begitu jadi ya? itu. Oke ya. Mas. Nah ini Bisa itu sudah. sinyal berarti. Belangkonnya ganti ternyata. Biasanya pakai udang, sekarang pakai belangkon. Monggo, waktunya dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wong warahmatullahi Ulun wabarakatuh. Basuki Langgeng, salam sejahtera dan salam pramuka. Yang saya hormati Kak Nur Habibah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bu Ririt, dan kakak-kakak pembina yang ada di Gugus 2. Sariwani 2 kemarin memang tidak mengirim untuk kegiatan KMD dikarenakan juga suatu hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini dan bisa Jabri aja kalau ingin tahu ceritanya, itu yang jelas. Kami dari Sariwani 2 kemarin juga diskusi tentang tindak lanjut atau yang pernah atau yang sedang kami lakukan di Gugdep Sariwani 2, hanya beberapa hal, sedangkan programnya nanti kalau dibaca sangat atau terlalu tinggi karena kami mentargetkan itu memang setinggi langit, cuma hasil disesuaikan dengan keadaan gugus depan kami. Izin share screen ya, nanti kalau yang jelas kami mohon masukan karena kita juga perlu refresh dan perlu bantuan dari kakak-kakak. Saya tak belajar share screen lagi. Itu. Apa sudah muncul? Muncul, Pak. Sampun. Muncul. Ya. Oke. Ini program kami, yaitu program atau RTL Pramuka Pasca KMD Gugus Depan Sariwani 2. Yang jelas ada tantangan dari lembaga atau dari Gudep kami, yaitu minimnya pembina, siaga dan penggalang terbatas, sesuai dengan jumlah siswa yang ada di lembaga kami
Yang ketiga nanti adalah mengubah pola pikir adik-adik pramuka, juga kakak pembinanya yang jelas. Yang keempat ada administrasi yang belum maksimal. Solusinya yang pertama adalah pengembangan diri dari pembina, dan di sini memang KMD kami belum mengirim atau kami ada beberapa yang sudah lulus KMD, jadi perlu gesekan-gesekan dari teman-teman yang sudah melaksanakan FD yang terbaru. Yang jelas ada perbedaan dari KMD lama dengan KMD yang baru. Yang kedua nanti adalah bedah dasar dharma, Dwi Dharma, dan Dwi Satya sama Tri Satya nanti rencananya. Itu solusi awalnya. Terus yang ketiga, mencari sumber pengadministrasian. Maaf kalau tulisannya nanti tidak tepat, kita benahi bersama. Yaitu Pak Sumarti, mohon maaf, slide-nya belum jalan. Slide-nya belum jalan? Nggih. Mulai tadi nggak jalan kan, Bi? Nggih, monggo lanjut. Oke, pakai gini wes ya. Kalau yang ini? Jalan Ampun, enggak? sudah. Oke. Sudah jalan. Tidak saya ulangi ya. Yang jelas ini sampai ini yaitu solusinya harapan saya adalah pengembangan diri dari pembina tadi. Ini perlu gesekan-gesekan dari kakak-kakak pembina yang bisa saya katakan masih refresh pengalamannya. Kami yang adalah pembina-pembina tua, jadi bisa disebut kakak tua lah seperti itu. Bedah dasar dharma ini harapan kami pemahamannya, karena juga perlu bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada yang jelas untuk memahamkan diri dulu, baru nanti kita sampaikan ke anak-anak, ke adik didik. Yang ketiga adalah mencari sumber pengadministrasian, karena secara garis besar SD atau gugus depan kami belum punya administrasi tentang pramuka, karena juga bingung dimulai dari mana dan bagaimana. Yang sudah kami laksanakan, yang jelas di SD kami pernah napak tilas atau penjelajahan di hampir setiap minggu itu. Kita adakan jalan-jalan ke beberapa tempat seperti lapangan voli, ke rumah warga, atau melihat pemandangan seperti melihat gugus depan dari atas gunung yang jelas. Tali temali secara sederhana. Kenapa kami katakan sederhana? Kami berikan yang kami mampu, pembina mampu. Dan dibuktikan kemarin juga dipaksakan kita ikut lomba pioneering. Ada permainan masak-memasak, siswa atau adik didik kita, kalau istilahnya kalau zaman dulu dagangan, kata-kata kasarnya. Jadi kalau anak kecil diajak dagangan atau masak-memasak, paling tidak mengenal kegiatan sehari-hari dan apa yang nanti akan dihadapi, dengan harapan nanti ujung-ujungnya di saat perkemahan paling tidak walaupun tidak melaksanakan masak tapi sudah mengenal apa itu memasak. Terus pengenalan dasar dharma pramuka, pengenalan Dwi Satya dan Tri Satya. Selain itu juga pengenalan Dwi Dharma Pramuka, karena ada penggalang dan apa satunya yang adik kelas yang siaga sampai lupa. Jadi tapi kita tidak memecah karena jumlahnya sedikit tadi, keterbatasan siswa, sehingga kita berikan secara umum. Untuk pemahamannya anak-anak juga berbagai tafsir, dan di sini nanti juga
kita campur dengan bahasa Jawa. Program selanjutnya, harapan kami itu di tingkat gugus atau apa itu ada bedah Dwi Satya, Dwi Dharma, Trisatya, dan Dasa Dharma Pramuka. Sehingga betul memang setiap gugus depan itu memiliki kemampuan dan karakter tersendiri-sendiri. Tapi paling tidak itu ada gambaran, ada rambu-rambu, ada rel, ada randon yang kita sepakati sehingga tidak melenceng jauh. Lalu nanti dikembalikan ke gugus depan masing-masing. Yang kedua, melakukan beberapa butir Dasa Dharma Pramuka, Trisatya, Dwi Dharma, dan Dwi Dharma, selaras dengan program yang masih hangat-hangatnya adalah harapan kita akan ke arah akhlak atau pembinaan karakter. Yang ketiga, membuat administrasi pada Gudep Sariwani II. Saya yakin tidak hanya Sariwani II yang administrasinya belum tertata rapi, atau mungkin hanya Sariwani II yang belum memiliki administrasi Gudep yang bagus, sehingga kami perlu studi lihat, studi tiru, tidak studi banding, karena kami yang jelas tidak ada yang dibandingkan karena masih nol, sehingga perlu petunjuk, perlu bantuan dari kakak-kakak yang sedang atau telah melakukan pengadministrasian Gudep dengan baik. Kata terakhir adalah kemah akhir semester. Nah, yang inilah nanti yang kami perlu kerjasama atau pandangan-pandangan, masukan-masukan dari kakak-kakak yang ada di tingkat gugus. Nah, harapan SDN Sariwani II atau gugus Sariwani II itu pada adik didik adalah pramuka yang menyenangkan. Itu trik apa, kaitan metode apa, sehingga anak itu akan berubah mindsetnya bahwa pramuka itu adalah bermain-main yang akhirnya mendapatkan perubahan di sini ada perubahan perilaku, perubahan akhlak, karakter, selaras dengan program atau yang digencarkan Kak Dwi Joko yang akhir-akhir ini memang benar-benar ditekankan untuk kita sebagai guru untuk merubah anak-anak kita. Yang ketiga adalah peningkatan disiplin yang diharapkan adik didik itu juga sudah lebih berdisiplin dibandingkan dengan sebelumnya. Terus tumbuhnya empati antar peserta didik atau adik didik terhadap orang tua. Setelah adik didik mengenal Dwi Dharma, Trisatya, itu paling tidak bisa diamalkan di situ. Ada perubahan seperti patuh terhadap orang tua. Nah, itu yang saya cuplik. Baik, yang kedua juga peran orang tua dalam kegiatan pramuka. Terus dukungan terhadap kegiatan pramuka. Jadi selain berperan baik turun langsung sebagai narasumber atau kakak pembina, paling tidak juga ada dukungan bahwa pramuka itu menyenangkan, terus sehingga juga selain merubah pola pikir adik didik, orang tua juga yang jelas harapannya itu merubah pola pikir kakak pembinanya dulu. Nah, itulah harapan kami terhadap Gudep adalah kesiapan adik didik dalam kegiatan keluar sekolah. Jadi memang SDN Sariwani II kemarin menjadi kembang bibir bahwa tidak mengikuti perkemahan, sehingga kita mentargetkan jika ada kegiatan seperti itu kami akan coba bertekad untuk melangkah apapun resikonya. Yang jelas juga kita tetap kembalikan ke kekuatan, kemampuan, dan dukungan orang tua dari
SD atau Gudep Sariwani 2. Yang kedua adalah perubahan sikap kegiatan di sekolah atau Gudep pada kegiatan sekolah atau Gudep. Yang terakhir adalah terima kasih Kakak, itu target besar kami. Yang jelas kami mentargetkan setinggi-tingginya mungkin, sehingga nanti jika target itu terjatuh tidak sedasar-dasar mungkin. Akhir kata kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gong Ulun Basuki Langgeng, salam sejahtera dan salam pramuka. Salam. Terima kasih Kak Sumardi sudah memaparkan begitu banyak program yang luar biasa. Kita nanti bahas terakhir Pak Sumardi. Terima kasih sebelumnya. Lanjut kita ke Wonokerto 2. Monggo Pak Suar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gong Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Selamat malam kakak-kakak pembina gugus depan SDN Wonokerto, gugus depan gugus 2 Sukapura, dan selamat malam Ibu Kakak Kuaran Bu Nur Habibah yang sudah menemani kami di pertemuan pada malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya memakai laptop yang atas nama Naning karena laptop saya memang benar-benar ingin diinstal Windows-nya Pak Sam. Karena dari tadi saya coba memakai memakai beberapa software, beberapa laptop dan satu handphone untuk biar bisa maksimal untuk mengikuti pertemuan ini. Baiklah, tidak seperti Kang Di yang sudah siap dengan PPT-nya kan, dan saya langsung saja by voice katanya Bu Ririt, Kak Ririt tadi. Sebelumnya salam pramuka. Nggak perlu tepuk ya. Yang sudah kami lakukan di gugus depan seperti halnya yang sudah saya sampaikan pada saat pertemuan kita di SD Sariwani 2 pada waktu lalu, yang pulangnya sampai sore karena hujan lebat. Ya. Dan alhamdulillah teman-teman itu semuanya pulang dengan selamat. Yaitu ibaratnya anak kami itu masih merangkak. Dan alhamdulillah pada saat merangkak tersebut ada pertolongan datang melalui KMD. Ya, dari KMD itu saya pribadi diutus oleh gugus depan untuk mengikuti, dan alhamdulillah juga dibayari, matur nuwun, sehingga apa yang menjadi tanda tanya bagi saya itu sedikit terjawab di KMD, dan akhirnya setelah selesai saya bawa kembali ke gugus depan, dan awal yang kami lakukan itu pengenalan tentang upacara atau apel latihan pembukaan. Itu kami latih sehingga dulunya yang tidak pernah poes latihan, ya latihan.
ayo nak latihan sekarang, langsung ambil tongkat. Nah, itu kalau dulu seperti itu. Sekarang kami melalui KMD kemarin kami dituntut untuk setiap latihan itu ada apel. Sehingga kami terapkan, alhamdulillah beberapa hari, beberapa minggu setelah KMD sampai sekarang, adik-didik kita di gugus depan itu bisa dilepas, sehingga pada saat sudah mau mulai langsung anak-anak sudah siap, kemudian jemput pembina ke kantor. Itu sudah salah satu perubahan yang bagus, ya. Kalau dulunya anak-anak itu tidak mandiri, harus diketak, karena dengan kebiasaan tadi bisa merubah. Setiap latihan kami lakukan seperti itu. Baru disambung dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk penutupannya kami masih belum, penutupan apel penutupannya kami masih belum melangkah ke sana, karena waktu juga terbatas di setiap pertemuan, karena tersita dengan latihan yang apel pembukaan tadi. Itu pun masih perlu latihan lagi sehingga bisa lebih maksimal. Dan untuk materi inti yang sudah kami lakukan itu adalah yang pertama, kami sudah melaksanakan kegiatan pramuka itu dengan satuan terpisah, itu yang penting. Kemudian kami juga sudah melakukan pengukuhan regu di masing-masing regunya. Terus di setiap regu pun juga sudah melaksanakan tabungan regu iuran latihan, yang itu bukan semacam istilahnya bukan semacam tarian, tapi atas inisiatif regu sendiri, dimusyawarahkan sendiri, sehingga terputuskan iuran tiap regu itu, tiap latihan itu dengan nominal yang sudah ditentukan oleh regu tersebut. Dan yang saya salut adalah masing-masing regu itu tidak sama. Regu dari beberapa regu itu ada yang apabila tidak masuk atau tidak mengikuti latihan, itu ada yang kena denda 1.000. Dan kami dari pembina sendiri hanya sebagai penitip iuran tersebut. Bukan pengkoordinir tapi penitip. Jadi itu sebenarnya salah satu materi yang kemarin diberikan di KMD, bahwa di luaran sana, bukan di kita, itu ada wali murid itu yang keberatan dengan tarian atau iuran pramuka. Jadi kami mengantisipasinya seperti itu. Iuran itu ditetapkan oleh regunya masing-masing dan dikoordinir keuangannya oleh regunya masing-masing. Dan kebutuhannya untuk apabila nanti regu tersebut membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan kepramukaannya, seperti tanda SKK-nya, buku sakunya, buku SKK-nya, itu bisa menggunakan, bisa menganggarkan dari uang tersebut. Kita pembina hanya
mengingatkan, mengarahkan, misalkan yang sudah saya lakukan itu adalah pada saat anak-anak itu sudah mengumpulkan, sudah membayar iurannya, pengkoordinirnya atau bendaharanya itu langsung kita ingatkan jangan sampai uangnya itu hilang atau langsung saja masukkan ke tabungan regu. Itu untuk yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, kami minggu kemarin, di hari Sabtu kemarin, kami lakukan kegiatan setelah apel latihan seperti biasa, itu lomba untuk membuat yel-yel yang menarik, dan sudah kami lakukan, alhamdulillah macam-macam, karena saya pedomannya, saya selalu bilang untuk mencari referensi dari media-media yang ada, media sosial, bahkan di YouTube pun saya suruh cari di situ, saya suruh meniru, mengcopy yang disesuaikan dengan musyawarah regunya. Dan untuk ke depan dari pihak Gudep sendiri, terus terang dari materi administrasi yang disampaikan tadi, sebenarnya kami sudah mendapatkan, tapi masih belum kami isi secara detail silabusnya, program mingguannya, program tahunannya, itu belum kami isi. Insya Allah targetnya itu setelah semester ini akan kami, mudah-mudahan kami akan selesaikan. Dan kami juga kemarin kami juga sudah bermusyawarah dengan Kamabigus dan rekan-rekan pembina yang ada di gugus depan, untuk apabila dimungkinkan untuk kegiatan gugus itu melaksanakan perkemahan, kami dari gugus depan SDN Wonokerto siap untuk mengikuti dan siap untuk ketempatan, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kesempatan seperti ini nantinya akan berpengaruh atau berimbas kebaikannya kepada gugus depan kami. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, mudah-mudahan apa yang kita berbuat untuk peserta didik akan mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Terima kasih Pak Suar sudah memaparkan program atau kegiatan-kegiatan yang belum maupun yang sudah dilaksanakan di lembaga. Terakhir, Pak Babun, untuk Pak Babun, Budian belum bisa dihubungi, mungkin karena terkendala sinyal. Bolehkah atau tidak apa-apakah kalau speaker 3 digeser terlebih dahulu, atau mungkin ada yang mewakili? Atau bagaimana? Saya tidak enak. Nggih, Mbak. Tidak apa-apa, nanti sedikit saya yang menyampaikan, Mbak. Karena Oke, kalau gitu monggo pun untuk speaker 3, monggo Pak Babun yang menyampaikan kalau gitu. Monggo Pak Babun dipersilahkan. Nggih, makasih Bu Karid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ulun, Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang terhormat Kakak Kamabiran, Kakak Kamabigus, serta Kakak Pembina semuanya
yang hadir pada Zoom malam hari ini. Baik, saya akan mencoba untuk mewakili Budian karena kebetulan mungkin ini dari kakak speaker 3 itu tidak bisa bergabung karena semuanya ada di atas ini Mbak hari ini. Terus kemarin Kak Dian itu juga sudah sedikit diskusi dengan saya terkait dengan rencana tindak lanjut atau program yang disusun di Sapikir 3. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan kegiatan yang sudah dilakukan di SDN Sapikir 3. Yang pertama selama ini yang sudah dilakukan, yang sudah berjalan, kebetulan untuk di SD Sapikir 3 itu kegiatan pramuka itu tidak tiap minggu Mbak, karena kami harus menyusun jadwal berkaitan dengan kegiatan mingguan yang lain seperti kegiatan Jumat kuliner, juga ada keterampilan, juga kegiatan seni termasuk pramuka. Nah, jadi kami susun sesuai jadwal tidak mingguan. Nah, selama ini yang sudah jalan, yang pertama itu karena di Sapikir 3 ini untuk pramuka betul-betul masih dari awal. Yang pertama yang sudah dilakukan itu pertama ya belajar apel, terus juga PBB, baris berbaris, dan untuk kepramukaan itu yang sudah dilakukan hafalan Mbak, hafalan dasar dharma masih belum ada ke aspek penerapan. Jadi anak-anak sudah mulai menghafalkan dasar dharma. Beberapa ya untuk praktik yang sudah dilakukan itu seperti tali temali, membuat tiang bendera, itu sudah kami lakukan, cuma masih belum taraf pendalaman. Termasuk pengenalan sandi sudah kami lakukan, hanya lebih mengarah ke sandi-sandi yang lebih mudah seperti sandi kotak dan lain sebagainya. Itu yang sudah dilakukan. Nah, terkait dengan rencana tindak lanjut, kemarin kami sudah diskusi dengan Budian selaku kakak pembina. Itu kedepannya yang pertama yang ingin kami lakukan, pertama pengenalan pramuka Mbak. Artinya begini, jadi SKK dan SKU itu kami coba kenalkan sekaligus dengan simulasi atributnya. Artinya begini, penertiban seperti baju pramuka itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau anak-anak sudah siaga mula, itu simbolnya seperti apa di bajunya, termasuk ketika sudah ke siaga bantu simbolnya seperti apa, pinru itu simbolnya seperti apa, termasuk ketika sudah ramu rakit, termasuk TKK-nya itu ketika sudah terpenuhi simbolnya ada di mana, letaknya seperti apa. Nah, kami berencana untuk menerapkan itu SKK SKU itu sekaligus dengan peletakan simulasi di bajunya seperti apa. Nah, seperti itu yang kami diskusikan dengan Ibu Dian kemarin. Jadi selain untuk pengenalan pramukanya, simbol-simbol atribut yang digunakan itu yang betul itu seperti apa. Nah, itu yang kami rencanakan yang ke depan. Terus yang kedua, kami juga berupaya memprogramkan adanya outbound Mbak, ya semacam penjelajahan lah untuk anak-anak. Karena selama ini yang kami lakukan itu outbound itu hanya jalan-jalan, tapi ini lebih ke arah bagaimana disesuaikan dengan program kepramukaan. Nah, seperti itu. Artinya kenapa kami memprogramkan yang outbound ini, karena selama ini penjelajahan atau kegiatan yang kami lakukan hanya jalan-jalan, tapi ini diisi dengan kegiatan yang berkaitan dengan program kepramukaan, entah diisi dengan giat apa, nah seperti itu yang berkaitan dengan kepramukaan. Terus untuk ending sebenarnya hampir sama sih dengan kami juga merencanakan program perjusa perkemahan Jumat Sabtu sih sebenarnya. Cuma ini sepertinya masih belum memungkinkan karena padatnya kegiatan, juga ini cuaca yang mungkin jadi pertimbangan. Tetapi kami mungkin akan mengikuti manakala di gugus 2 ini nanti memang betul-betul memungkinkan untuk diprogramkan itu. Awalnya memang kami konsep itu untuk lingkup di gugus kami, tapi ketika ini sudah diwacanakan di gugus 2, kami
berencana ngikut manakala ini disepakati apakah dilaksanakan di semester ini atau kapan. Nah, seperti itu. Jadi itu sementara hasil diskusi kami masih taraf untuk mendiskusikan program ke depannya seperti apa. Kemudian kemarin juga sudah membuat tabel sepertinya itu, tabel untuk ke depannya RTL-nya, rencana tindak lanjutnya. Programnya apa, ini jadwalnya direncanakan di kapan, terus kira-kira kelengkapan apa yang dibutuhkan itu kemarin sepertinya tabelnya sudah disusun, cuma sepertinya Kak Dian ini nggak bisa gabung di malam hari ini. Jadi itu sementara yang sudah jalan dan rencana sementara yang akan dilaksanakan di kegiatan berikutnya. Itu yang kemarin sempat Budian itu mendiskusikan dengan saya. Terus ini ini beliau juga sudah menyampaikan tadi malam, semoga saja Pak besok itu tidak ada kendala karena di atas ini kendalanya ya memang jaringan. Tadi siang sih sempat mungkin hari malam ini sepertinya semuanya tidak ada gabung karena ini Budian, Bu Musdalifah, termasuk Kak Eni dan Budar itu ada di atas semua. Ya mungkin tidak ada yang masuk ini, kayaknya ada kendala di sinyal itu. Mungkin itu saja Mbak Riri sementara gambaran yang sudah dilaksanakan dan rencana yang ingin dilaksanakan di Sapikrep 3. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya mewakili Sapikrep 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ulun, Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Aplaus untuk kita semua. Ya. Berikan emoticon aplaus, kalau tidak bisa aplaus langsung. Nggih, tadi saya menyimak pemaparan dari awal sampai akhir, ternyata luar biasa ya gitu. Kemarin pada saat KKG kayaknya nggak seperti ini yang disampaikan gitu. Ternyata pada saat sudah disampaikan dan sudah dikasih wadah langsung, itu ternyata memang bukan dipersiapkan, artinya yang sudah dilakukan disampaikan dengan baik dan akhirnya ternyata yang dikhawatirkan beberapa teman-teman tentang programnya kurang ini, saya programnya kurang itu, ternyata setelah disampaikan programnya banyak juga gitu. Jadi tadi ada beberapa hal yang menarik menurut saya. Dari Pak Babun Sapikrep 3 ada outbound dengan memasukkan kegiatan pramuka. Tadi menarik Pak Babun, mungkin itu bisa di ATM buat teman-teman di lembaga lain. Biasanya kan outbound itu ya sudah main-main saja gitu, tapi diselipi tentang materi-materi kepramukaan gitu. Dan untuk Pak Sumardi tadi tentang administrasi belum lengkap gitu ya, bisa merapat ke Pak Agus gitu ya. Pak Agus kayaknya sudah jangkep kalau untuk masalah administrasi, dan Pak Agus kayaknya tidak pelit ya Pak Agus ya, bisa share-share di grup sekalian bisa mendampingi teman-teman mengisinya gitu. Nah itu tadi beberapa hal yang sudah disampaikan sama teman-teman. Kita langsung buka forum diskusi. Tapi seperti kesepakatan kita tadi, kita mulai dengan tanggapan positif terlebih dahulu. Tadi kayaknya sudah ada yang resen, nggih? Monggo. Yang mau, oke. Monggo Pak Sam, memberikan tanggapan positif dulu nggih Pak Sam, sebelum nanti memberikan saran. bukan pertanyaan ya, tanggapan positif dulu ya. Tanggapan positif dulu, nanti bisa dilanjut dengan pertanyaan atau saran Pak Sam. Oke, saya ngalah dulu, monggo tanggapan positif dari teman-teman yang lain, dipersilakan. Oke, monggo Bu Naning kayak Pak Soar nih. Oke, monggo Pak Soar. Terima kasih Bu Ririt. Untuk administrasi ini yang perlu, sangat-sangat perlu nggih. Selain Pak Agus juga sudah ini mentornya dan ahlinya. Ini kemarin para peserta yang KMD itu sudah diberi materinya tentang administrasi, bahkan sudah diberikan formnya. Nanti saya sebenarnya mau mengawali untuk nge-share di grup itu nunggu momen yang seperti ini, Bu. Jadi kita kirimkan
oleh-olehnya dari KMD nanti akan saya share di grup, dan mungkin nanti juga atas bimbingan Kak Agus itu nanti bagaimananya, dan tidak berhenti di sini saja, nanti waktu di luring mungkin di kesempatan KKG juga kita bisa sharing-sharing. Mungkin seperti itu, Bu Ririt. Oke, terima kasih Pak Suar. Saya kira memberikan tanggapan positif, but that's okay, gak apa-apa. Terima kasih atas informasinya. Ternyata administrasi sudah ada berarti ya, diberikan atau oleh-oleh dari KMD. Nanti mungkin bisa Kalau di-share. ada. Ya, monggo Pak Babun, Resen, ingin bertanya atau memberikan tanggapan positif apa saya? Ya. Baik, Mbak Ririt, ya terima kasih sebelumnya. Saya ini mengapresiasi atas program-program dari teman-teman yang sudah dilaksanakan. Hanya saya sedikit mungkin usul atau pendapat, Mbak. Karena teman-teman ya, selain peserta dari KMD ini juga masih banyak yang berangkat dari nol ya. Mungkin ketika ada pertemuan untuk kakak pembina atau sebenarnya sih untuk KKG umum juga sih sebenarnya. Artinya begini, ketika pertemuan itu coba langsung dipraktikkan aja nanti mulai dari apel awal, dan itu yang memang diterapkan di sekolah seperti itu nanti. Nah, seperti itu. Nah, seperti materi kita hari ini pertemuannya tali temali. Ya dari awal sampai akhir itu ya itu nanti yang seperti itulah yang dipraktekkan ke anak-anak. Nah, seperti itu. Karena tidak semua teman-teman ini sudah menguasai, dan materi kegiatan di KKG termasuk pertemuan di kakak pembina itu juga tidak membosankan, lebih menarik untuk kegiatan. Jadi lebih bersifat praktis lah intinya seperti itu. Termasuk ya mungkin juga ini jadi pertimbangan ketika pertemuan KKG untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti materinya Pak Singgi kemarin. Tidak apa-apa, tidak terlalu dalam, tapi teman-teman sekiranya bisa langsung praktik langsung, kira-kira seperti itu yang nanti diajarkan terhadap anak-anak di sekolah. Nah, ini hanya ide dari saya aja, masukan aja itu, termasuk ketika pertemuan pramuka. Kira-kira itu Mbak Didi sedikit masukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Babun atas tanggapan positif, juga ada sedikit saran yang membangun untuk kita semua. Ini Pak Sam ternyata sudah resen. Monggo Pak Sam. Baik, terima kasih Kak Ririt, teman-teman semuanya. Karena yang saya tunggu, saya ngalah tadi katanya mendahulukan tanggapan positif, ternyata dari yang menanggapi barusan bukan tanggapan positif sih, masih saya usul dan informasi saja. Nggak apa-apa ya kalau gitu ya. Ternyata dua-duanya ini Pak Suar dan Pak Babun bukan tanggapan positif loh. Nggak apa ya. Oke, baik. Dari apa yang telah disampaikan dari 4 pemateri tadi, bukan pemateri ya, pasti apa tokoh tadi lah. Yang pertama terkait dengan Pak Agus, terkait dengan rencana Perkisami, siap, itu sangat bagus. Ayo segera aksi nyatanya kapan, segera merapat para tokoh-tokoh pramuka ini, Pak Pembina ini diagendakan rencana Perkisami di Tubus itu. Terus yang terkait dengan Kak Wawan, saya tadi kok tertarik dengan seragam penggalang dan apa istilahnya materi arah mata angin. Seragam penggalang menurut saya tidak salah sih. Untuk sementara waktu, termasuk atribut-atribut yang disampaikan oleh Kak Babun tadi, bagus sebenarnya. Itu menurut saya itu nantinya sementara ini itu mungkin berlakunya ini untuk kutip kami ya, Wonokerto 2, karena terlalu lama tidur bahkan mati suri ke pramukaan ini, yang saya lihat pasca KMD ini sudah mulai menggeliat dan bangkit, bahkan bersiap untuk lari. Beda lagi dengan itu pesawat satu ya. Menurut saya, ayo adik-adik didik kita ini, adik-adik ini kita buat senang dulu, jangan dibuat namanya ribet dulu. Mohon maaf, bukan apakah seragam dan atribut itu meributkan, tidak.
Tapi ayo kita senangkan dulu, menurut saya adik-adik ini mencintai pramuka, senang pramuka sehingga dia haus akan kegiatan-kegiatan kepramukaan di grup masing-masing itu. Ke belakangnya baru ditata ini dan itunya sehingga apa-apa yang kurang tepat selama ini ayo dibetulkan lagi. Itu menurut saya, mohon maaf. Terus yang kedua untuk yang Kak Wawan, materi arah mata angin ini saya juga ini bagus juga sih. Masalahnya di Tengger khususnya sapi kerap ke atas ini, bukan sapi kerap ya, punjul ke atas khususnya. Ini antara bahasa lokal, nah, salah satu contoh ini juga ini bagus juga sih. Sengingi itu jebul teka lor, bukan teka wetan. Nah itu masalahnya itu perbedaan bahasa ini juga tantangan bagi kita, bagaimana membetulkan apa istilahnya bahasa lokal dengan bahasa yang benar, bahwa matahari itu terbit dari timur, bahwa sengenge itu metu teko wetan gitu, ini tidak jebul teko lor lagi, itu harus dipahamkan ke anak-anak. Terus berikutnya untuk Kak Sumardi, ini kelasnya sudah Kak Sumardi bukan KMD lagi, meskipun beliau nggak mengikuti KMD, tapi kalau boleh saya menilai beliau adalah KMLLB. Jadi kursus mahir lanjutan luar biasa ini kan. Ini udah programnya wis kalah yang lain, apalagi Pak Suar kalah kan di itu. Terus untuk Kak Suar terkait dengan laptop, kemudian letak tuturi, kita akan install ulang. Terus ingat 10% dari serti monggo dialokasikan Pak Suar. Yang jelas laporan juga untuk kakak kami apa istilahnya Kak Kuaran, Kak Nur, pasca KMD Pramuka di SDN Punjul atau SDN Wonokerto 2, alhamdulillah aktif Bu. Itu terakhir, oh ya Pak Babun sudah hampir sama dengan Pak Wawan. Mungkin itu dulu, tapi yang jelas salut untuk kakak-kakak yang telah mengikuti KMD ini, hebat. Sip, lanjut. Monggo, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Sap atas saran juga masukan untuk kami. Apa ada sanggahan itu atau ada mungkin pernyataan dari beberapa teman-teman ingin disanggah untuk terutama Pak Wawan atau Pak Sumardi? Oh Pak Babun, monggo Pak Babun. Ya, menanggapi Pak Sam, Mbak Didit ya. Betul apa yang disampaikan Pak Sam, anak-anak ini perlu disenangkan dulu dengan hal yang tidak terlalu rumit. Karena kami juga seperti apa yang disampaikan dulu, ini berdasarkan pengalaman kakak, termasuk kami pribadi. Dulu paling senang ketika lihat anak pramuka itu penampilannya bagus gitu loh. Jadi seperti apa yang kami programkan dengan Budian tadi itu, bagaimana mensimulasikan anak ketika sudah pramuka dikasih atribut yang lengkap, termasuk ada tanda-tanda TKK-nya, ini biar anak-anak terpancing, biar anak-anak senang, termotivasi. Itu yang kami maksudkan tadi Kak Sam. Jadi tidak harus terpenuhi semua, tapi ketika anak-anak ngerti kalau saya nanti udah memenuhi tanda ini, anak-anak senang terus termotivasi. Nah itu kami harapannya dengan anak yang memakai pramuka lengkap kok gagah, kok bagus. Nah anak-anak mungkin merasa senang. Nah, itu target kami. Jadi bukan kami membuat ribet, tapi kami memang bagaimana sekiranya anak-anak itu senang dan bersemangat. Kira-kira seperti itu persepsi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pupun. Saya juga sangat setuju karena kalau kita menakut-nakuti dengan program kita tidak bilang program KKE, program pramuka itu yang banyak itu menakutkan gitu. Tapi artinya kalau anak-anak sudah senang pramuka dulu, seperti tadi diawali dengan game atau yel-yel atau diawali dengan sesuatu hal yang menyenangkan, anak-anak kalau sudah merasa senang dibawa kemanapun pasti akan enjoy saja gitu. Sampai diajak untuk kemah pun pasti anak-anak suka. Jadi itu mungkin tambahan dari saya. Dan jika Pak Sam masih resen lagi, nggih monggo Pak Sam. Terima kasih atas konfirmasi Kak Babun.
yang saya maksud ini malah fisik juga bagus juga, saya agak kepikiran ke sana. Saya tadi itu persepsinya kalau seragam dulu, atribut dulu, masalahnya di gudeg kami itu mohon maaf apa istilahnya dari ekonomi yang kebanyakan ya, dari ekonomi yang kurang mampu. Jadi saya pribadi menekankan kepada Kak Suar, wis yang penting arek-arek seneng yang pramuka sih, sampai nggak terlalu nanti baru pelan-pelan gitu kan, itu ya, tapi sip bagus juga, terima kasih jawabnya Pak Bun. Kalau itu tujuannya biar apa, kalau melihat aksesoris atributnya biar semakin tertarik, sip bagus juga ya. Terima kasih Kak Bun. Ya, terima kasih Kak Sam. Pak Agus, raise hand, monggo Pak Agus. Ya, terima kasih. Ini dalam rangka umpan balik terhadap program yang telah saat dan akan dilakukan oleh kakak-kakak di masing-masing gugus depan, terutama untuk menengahi antara Pak Samaji dan Pak Babun yang barusan masih saya dengarkan adanya gontok-gontokan gitu ya. Terima kasih. Begini, setelah saya mendengarkan beberapa program dari Gugus Depan Sariwani 1, 2, kemudian Wonokerto 2 dan Sapikerep 3, programnya sangat bagus sekali, ya sangat bagus sekali. Bahkan ada beberapa program yang belum masuk ke dalam program kami di Gugus Depan SDN Sapikerep 1, dan itu nanti akan saya istilahnya akomodir di dalam program SDN Sapikerep 1. Nah, kakak-kakak sekalian, membahas tentang dari Sariwani 2 tadi Pak Sumardi tentang kode kehormatan pramuka siaga dan penggalang. Kode kehormatan pramuka siaga dan penggalang itu memang sebuah acuan bagaimana menjadi seorang pramuka siaga dan pramuka penggalang. Mungkin dari kalau ingin membedah istilahnya Kak Sumardi tadi membedah Dwi Satya, Dwi Dharma, Tri Satya dan Dasa Dharma. Mungkin untuk membedahnya bisa diakomodir seperti di mapel PKN, bagaimana nilai-nilai Dasa Dharma dan Tri Satya itu bisa diakomodasikan dalam kehidupan sehari-hari, semacam itu Kak Sumardi. Nah, kemudian tentang Sariwani 1 yang di Gayung Sambut dengan dari Gugus Depan SDN Sapikerep 3 tentang atribut. Nah, mungkin dalam kegiatan ini bisa istilahnya meniru apa yang sudah saya lakukan untuk atribut, permainan atribut. Yang penting anak-anak tahu dulu apa yang menempel pada baju mereka paham ini tentang atribut apa namanya, maknanya, dan lain sebagainya. Itu bisa dibuat seperti halnya permainan, kita carikan baju pramuka bekas, kita pasangi istilahnya krek-krekan, itu untuk permainan tata letak atribut beserta maknanya. Nah, seperti itu. Kemudian mengenai atribut yang disampaikan oleh Pak Kak Babun tadi, memang benar. Untuk menyemangati adik-adik di setiap kegiatan, pastikan ada reward. Reward itu berupa kalau memang sudah terpenuhi. Kalau memang sudah terpenuhi, boleh saja langsung untuk siaga bisa langsung diberikan TKK golongan siaga yang purwa dulu. Mungkin bisa diberikan penempuhannya mulai kelas 1. Mungkin tandanya bisa mulai dari kelas 2. Itu bisa dilakukan. Tetapi mungkin kalau memang mohon maaf pembina masih kurang paham, bisa nanti kita melakukan istilahnya karang pamitran di tingkat komunitas gugus 2. Tidak usah menunggu karang pamitran istilahnya di tingkat kuaran. Kalau itu memang programnya hanya beberapa bulan atau 1 bulan sekali terlalu lama, kakak-kakak ingin lebih cepat, mungkin kita bisa di sela-sela KKG. Di sela-sela KKG itu kita bisa menyelipkan kegiatan kepramukaan rutin seperti itu. Nah,
Untuk Wonokerto 2, iuran regu, Kak Suar. Iuran regu tadi sudah saya share, itu petunjuk ADART dari Warnas untuk iuran regu, jadi tidak usah khawatir kalau memang ada yang LSM atau siapapun tentang iuran regu, itu sudah ada dasar hukumnya, kita tidak usah takut, itu sudah ada dasar hukumnya. Kemudian berikutnya, tentang seragam kita luas saja dulu. Kita melihat situasi dan kondisi, kalau memang pada umumnya siaga itu kita klasterkan kelas rendah 1, 2, 3, sedangkan penggalang 4, 5, 6, aslinya penggalang itu idealnya antara kelas 5, 6. Karena dianggap kelas tinggi 4 itu sudah masuk golongan penggalang, walaupun umurnya masih belum sampai ke 10 tahun. Tetapi untuk memudahkan kita dalam melatih, anggap saja itu tamu penggalang lah, kalau yang kelas 4. Tidak usah terlalu dituntut untuk memperdalam ilmu kepenggalangan, hanya kita perkenalkan saja. Nah, tentang seragam, mungkin masih bisa kita tolerir dengan alasan latar belakang ekonomi atau lain sebagainya, bagaimana kita memberikan pemahaman. Yang penting masih dalam ranah anak itu merasa senang terlebih dahulu terhadap pramuka. Dan pesannya Pak Kadis juga sama, yang harus kita lakukan, tidak perlu pramuka itu diajari istilahnya semafor, morse, dan lain sebagainya. Tetapi betul katanya Kak Sumardi, bagaimana Dasa Dharma dan Trisatya itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, endingnya terakhir, mari kita menjadi gugus depan, komunitas gugus depan pionir yang mencanangkan bagaimana caranya untuk SKU, baik siaga maupun penggalang, itu menjadi salah satu syarat naik kelas atau kelulusan bagi masing-masing gugus depan. Dari situ nanti asumsi saya, karena ini sudah saya mulai lakukan, asumsi saya dengan cara semacam ini, ada greget dari peserta didik, ada istilahnya ambisi bagi peserta didik untuk segera menempuh SKU-nya. Jadi sehingga SKU siaga, SKU-nya penggalang. Kalau penggalang cukup di ramu saja, kita batasi sampai ramu. Jadi di ramu itu kita matangkan sehingga rakit terapnya bisa dilanjutkan di tingkat sekolah menengah pertama. Untuk siaganya, kita genjot untuk siaganya. Jadi SKU itu bagaimana nantinya ke depan itu bisa menjadi salah satu syarat kenaikan kelas dan kelulusan bagi kelas 6, sehingga sekali lagi ada greget bagi peserta didik untuk segera menempuh SKU-nya. Mungkin itu Kak Ririt yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa sering-sering ngopi darat di lepas jam pembelajaran, nanti kita bisa sering-sering ngopi darat, apalagi SDN Sapi Kerep 1 dekat warung, kita bisa ngopi-ngopi di situ sambil membicarakan. Untuk administrasi gugus depan, mohon maaf saya tidak bisa istilahnya ngirim kemenyannya, ngirim kemenyan untuk diobong sendiri di gugus depan. Mohon panjenengan semua kakak-kakak dari gugus depan untuk datang langsung ke dukunnya, jadi kita bisa lebih mandi lah, istilahnya lebih mandi, seperti itu. Terima kasih Kak Ririt, bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Agus. Waktu sudah hampir mau jam 9, tapi karena beberapa hal yang belum fix, ada teman-teman yang lain ingin bertanya terkait dengan kepramukaan. Nggih, Pak Geng, monggo Pak Geng.
Oke, terima kasih Kak Geng atau Pak Geng atas konfirmasi terkait materi mata angin. Ternyata memang berangkat dari pengalaman pribadi kenapa materi tersebut bisa perlu untuk disampaikan ke anak-anak, takut ada misleading atau sesuatu hal yang ternyata salah gitu. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau nggak ada, saya ada pertanyaan khusus untuk Pak Agus. Pak Agus tadi membahas tentang ini, Pak Agus, apa perjusami. Nah, kira-kira untuk waktunya itu kapan ya Pak Agus? Apa dalam semester ini yang tinggal beberapa minggu lagi, atau itu untuk semester depan? Monggo kejelasannya nanti supaya kalau memang ini diadakan dalam waktu dekat, itu bisa langsung dibentuk panitia dan disusun gitu. Terima kasih. Kita lihat dulu agenda HGN. Kita lihat dulu agenda HGN di bulan Desember ini. Itu kalau tidak salah kita semesteran itu mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 nggih Bu Ridin? Kayaknya betul. Saya belum memastikan karena belum lihat jadwal. Ya. Kalau saya kira kan perkirakan semesteran SAS ganjil itu tanggal 2 sampai tanggal 7. Kemudian untuk HGN tanggal 12 itu ada jadwal jalan santai, betul. Nah, setelah itu yang kolosal itu tanggal berapanya Kak Ririt? Sebelum itu 18 minggu ketiga. Oke, berarti kita bagi rapot itu mungkin hari Jumat kita bagi rapot, kemudian Sabtu mengembalikan, tanggal 23 libur, ngoten libur. Nah, pembagian rapot di hari Jumat. Di hari Jumat itu kita bagikan rapot, kemudian kalau memang perjusami tidak bisa dilaksanakan, kita bisa ngambil persaminya. Jadi cuma menginap 1 malam saja. Toh besoknya kita dari Seninnya tanggal 23 itu sudah libur semester. Jadi tanggal 21 itu sekaligus untuk mengembalikan rapot. Kita buat kegiatannya se-enjoy mungkin tanpa ada istilahnya. Ya memang kita perlu istilahnya kompetisi untuk meningkatkan semangat dari adik-adik. Tetapi itu sifatnya tidak kita perlombakan yang nantinya akan menimbulkan reward piala ataupun apa. Paling tidak nanti kita mengusahakan, monggo nanti istilahnya kita mengusahakan sebuah piagam. Karena piagam ini nilainya tinggi ketika nanti dipergunakan untuk PPDB. Seperti itu Kak Riri. Oke, terima kasih Pak Agus. Kalau memang akan diadakan di semester ini, karena tanggal 21 ternyata ya cukup mepet ya, 1 bulan lagi, monggo dibentuk panitianya dan dari jauh-jauh hari kita sudah menyusun kira-kira apa yang harus kita lakukan atau mungkin kegiatan-kegiatannya gitu. Bukan bermaksud pesimis, tapi kalau memang persiapan sudah kita lakukan di jauh-jauh hari, terus ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dimungkinkan, kan ya nggak apa-apa kita taruh di semester depan. Tapi kalau memang persiapannya sudah oke dan semuanya bisa dimungkinkan dilakukan di semester ini, ya kita lakukan. Gitu nggih Pak Agus ya. Jangan lupa dibentuk tim-timnya. Untuk kepanitiaan mungkin tinggal merubah saja, karena untuk susunan kegiatan yang memang murni akan dilakukan oleh gugus tugas HGN Sapikerep 1 itu hanya tinggal untuk merubah susunan kepanitiaan. Kalau memang ada gabungan, kita memastikan dulu pesertanya kita pastikan dulu. Walaupun nanti tidak istilahnya karena sangat urgent tidak sempat sampai tidak mengirimkan peserta, ya minimal pembinanya lah ikut dalam kegiatan atau kepanitiaan sehingga bisa studi tiru dari apa yang kita lakukan.
Nggih, terima kasih Pak Agus. Tapi tadi kayaknya dari beberapa pembina kayaknya siap nggih, tadi kayak Sariwani 2 kayaknya sudah semangat gitu. Nah, untuk tempat Pak Agus kira-kira sudah bisa disepil tak Pak Agus? Nanti tempatnya di mana atau masih mau survei dulu? Kemarin itu kan ada beberapa rekomendasi tempat ya yang mau digunakan untuk Persami itu. Persami atau Perjusami? Untuk tempat kita lihat kuota pesertanya dulu Kak Ririt. Kalau memang kita lihat kuotanya peserta, kalau memang banyak berarti kita perlu lahan yang agak luas. Kalau memang kuotanya sedikit, kita bisa memanfaatkan di gugus depan. Muat. Kalau kuotanya banyak, mungkin yang rekomen itu di Wonokerto 2 karena saya tahu sendiri. Di Sariwani 1 kita menempati lapangan bola voli yang baru diratakan itu sepertinya untuk pengamanan harus lebih ekstra lagi seperti itu. Sementara itu, Pak Rid. Oke, kalau untuk tadi Wonokerto, kayaknya sih siap-siap saja, nggih ya Pak Sam ya, siap nggih. Karena tadi kayaknya sudah ada bersih-bersih yang dilakukan di sekitaran sekolah. Jadi nanti kalau misalkan memang mau di tempat tersebut, kayaknya nggak begitu sulit, walaupun ya tetap perlu bersih-bersih juga. Nah, biar tidak terlalu malam, ini teman-teman kok kayak sudah ngantuk, apa masih ada pertanyaan? Oh, ini ada Pak Babun. Nggih, monggo Pak Babun. Saya tidak terlihat tadi. Ya. Terima kasih Mbak Didit. Begini, terkait dengan Perjusami ini mungkin yang perlu disepakati dulu dengan, karena di sini ada Pak Sugeng juga selaku KS dari Sariwani. Fix-nya itu dilaksanakan atau tidak di tanggal itu, karena kan ini sepertinya kegiatan di Desember ini terpecah-pecah Mbak, artinya banyak kegiatan yang cukup padat sepertinya. Nah itu yang kita sepakati dulu, kita deal-kan dilaksanakan atau tidak gitu loh di tanggal ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kami ketika memang harus dilaksanakan di semester ini di tanggal 23 itu, ini hanya jadi pertimbangan saja. Kalau memang 1 hari untuk lokasi yang jauh ini kan juga harus melibatkan anak-anak yang tidak dipertimbangkan dengan capeknya, dengan oyong-oyongnya, kalau hanya 1 hari. Nah seperti itu, karena kan ya mungkin ketika nanti 1 hari pagi sampai siang baru fix-nya kegiatan, mungkin nanti sampai siang. Nah seperti itu, termasuk ya pulangnya ini juga jadi pertimbangan, karena kami yang dari ini juga kan harus dari jauh-jauh. Kalau 1 hari intinya nggak imbang capek ya, kecuali yang dekat-dekat. Nah seperti ini hanya pertimbangan aja Bu Didit, kalau memang mau dilaksanakan di semester ini. Nanti mungkin endingnya seperti apa, mungkin nanti Kak Kuaran, Bu Nur bisa ngasih pertimbangan apakah memang mau dilaksanakan di tanggal itu atau sedikit mundur nanti. Nah seperti apa, itu hanya pendapat saya Mbak Didi. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Babun. Apa kita langsung mendengarkan ini nggih, arahan dari Bu Nur saja nggih, nanti untuk gimana-gimananya mungkin Bu Nur bisa langsung memberikan arahan atau enaknya bagaimana gitu. Ya, monggo untuk Kak Nur Habibah atau Bu Nur. Nggih, siap. Berarti langsung ya saya sampaikan hasil saya nyimak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bongkulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki.
Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Mohon maaf saya pakai HP ini, saya tidak buka laptop. Alhamdulillah, hampir lupa saya tadi. Hampir lupa kalau malam ini ada kegiatan. Di Japri lagi oleh Kak Ririt, diberi linknya, baru kemudian ingat. Maisu tak iling-iling, wis ketumpangan sembarang kalir, karat-karit di keraksan saat dawane dalan, tutuk oma lali. Wis. Yang pertama, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ketika KKG gugus 2 di Sariwani 2 saya tidak bisa hadir bersamaan bertepatan dengan kegiatan lain ya, kegiatan kepengawasan sehingga tidak bisa hadir, tapi alhamdulillah teman-teman tetap jalan dan hari ini dilanjutkan dengan pertemuan seperti ini. Tapi memang akhirnya terkendala ya. Terkendala bagi yang kesulitan sinyal tidak bisa ikut gabung. Untung si ono sing mewakili ya teman-teman Sapiker 3. Kemudian yang kedua terkait dengan rencana tindak lanjut atau hal yang sudah dilakukan setelah KMD dan program-program kepramukaan yang ada di Kudep masing-masing tadi sudah saya lihat, sudah saya dengarkan ya. Oke, artinya begini, saya lihat kakak-kakak sudah mulai bergerak, sudah menindaklanjuti sesuai dengan kondisi masing-masing. Monggo untuk semester depan ini benar-benar direncanakan secara khusus, dijadwalkan dengan benar, di sumber dayanya, pembinanya, direorganisasi lagi, para kamabikus kembali merencanakan siapa pembina untuk siaganya, siapa yang untuk penggalangnya, kemudian jadwalnya di hari apa, dibuat konsisten, dibuat istiqomah, dibuat ndak sailinge, sakobere, terus sak-sae gitu ya, tapi benar-benar dijadwalkan. Jadi jadwal ini tidak hanya sekedar ya wes pokoknya ben Sabtu jam sakmene sampai yamene tidak, tetapi benar-benar di-plotting untuk hari Sabtu minggu pertama ini siaganya, materinya apa, siapa yang menyampaikan, jadi enggak saono di kepala, karena sudah direncanakan maka otomatis pembina akan mempersiapkan minimal H-1, H-2, diingatkan kembali besok jadwalnya ini, materinya apa, lah seperti itu. Enggak usah muluk-muluk, enggak usah lincip-lincip, tetapi kelakon. Itu harapan saya benar-benar dilaksanakan, dikemas seperti apa, sederhana, sesuai dengan kemampuan yang ada. Dan PR kami nanti di tingkat Kuaran adalah mengaktifkan karang pamitran ya, mengaktifkan karang pamitran sehingga kakak-kakak pembina di sekolah berkembang seperti harapannya Pak Mardi tadi, ada pengembangan diri ya lewat karang pamitran itu nanti materi-materi kepramukaan yang akan bisa memperkaya yang akan disampaikan di Kudep masing-masing seperti itu. Monggo saling tiru, ada yang mau studi tiru dan lain sebagainya, mau memperbaiki seragamnya, monggo dieksekusi itu dituangkan ke dalam program. Terkait administrasi, monggo dicicil, nggak asal langsung brek sekedar ada. Sambil jalan saja, enggak masalah. Sambil jalan, sambil melengkapi sambil jalan. Jadi yang standar-standar saja dulu, itu yang disiapkan. Hasil dari KMD kemarin saya yakin itu sudah ada.
dicicil yang dasar-dasar saja. Nggih, itu saya pikir kalau sudah dijadwalkan, jadwal itu menyangkut tanggal, materi, dan pembinaannya siapa, sudah. Kami berharapnya semua guru itu terlibat. Semua guru terlibat, jadi tidak tertumpu pada satu orang saja, 1-2 orang saja. Dan mari kita belajar sudut pandangnya itu berbasis keunggulan, berbasis modal, berbasis aset. Kalau kita orientasinya dulu di sekolahan anu berangkat dari kekurangan tok ndak ono mulai ini ya terus saya golek alas. Jadi monggo teman-teman, kakak-kakak sekalian diistiqomahkan, dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada banyak panduan, mau googling, mau tanya ChatGPT, tanya Kak Agus, banyak sekali panduan untuk referensi. Nomor 1 niat menyengajakan itu. Terus kemudian tentang kegiatan perkemahan, kok koyo lek semester iki menurut pandangan saya ngapunten ya, kurang pas kayaknya karena memang kita tidak bisa memprediksi udane itu loh. Udannya tidak bisa diprediksi, kasihan anak-anak kalau misalnya kadung ado-ado ndak iso nglakoni apa-apa karena jam sekian sudah hujan, jam sekian sudah hujan. Belum lagi menyiapkan adik-adik yang mau diikutkan ke perkemahan. Anak-anak yang aktif itu biasanya pinter sembarang, ditunjuk sembarang. Yo katut nari, yo katut pramuka. Lah kapan sing latihan, lah wong narine wis tanggal 18 kan gitu nggih. Di setelah ini anak-anak ujian, mari ujian nari, terus guru-guru juga persiapan rapotan seperti itu. Nggih, monggo, tapi terserah kalau misalnya mau dilaksanakan nanti di semester berikutnya, mungkin secara alam, secara cuaca, secara persiapan juga lebih memungkinkan gitu. Sebenarnya nggak harus di ujung semester sih. Misalnya mau dilaksanakan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, monggo saja cari waktu yang pas begitu. Itu sih saran saya, tapi terserah nih, terserah kakak-kakak sekalian mau bagaimana. Kemudian apalagi ya, yaitu nanti sudah yang pasti nggih, monggo kalau mau di Hardiknas silakan. Nanti kalau misalnya mau di Hardiknas dilaksanakan, kita juga akan menyesuaikan ya di tingkat kecamatan kita buat kegiatan yang tidak menyita anak secara kolosal gitu ya, sehingga kalau misalnya mau menyelenggarakan perkemahan masih memungkinkan. Tadi ada bocoran dari dinas mau ada lomba kaligrafi untuk SD dijatah 8 anak. Kalau yang punya bakat potensi bisa mulai disiapkan, nanti secara resmi akan saya sampaikan karena juknis belum ada, bumbung ngiling iki mau. Nggih, itu saja kakak-kakak sekalian atau apa ya yang terlewat. Aku mau ono keturun-keturunnya didik gitu. Tapi saya simak kok mulai dari Pak Wawan, terus kemudian Pak Suar, Pak Babun, cuman Agus tadi juga Pak Sumardi, paparannya juga saya dengarkan. Jadi harapan saya masing-masing program yang sudah dipaparkan tadi saling melengkapi ya, karena yang disampaikan oleh Kak Babun sama Kak Wawan, Kak Sumardi, juga Kak Suar itu berbeda-beda tapi saling melengkapi. Jadi monggo kalau tadi Kak Babun belum berfokus bagaimana penggalian
iurannya. Kak Suar tadi sudah nyampaikan, oh iya itu dilepokno program. Kak Wawan tadi di seragamnya, oh iya sekolahanku ngono pisan, akeh penggalang sih bajuan siaga gitu ya. Bahkan kemarin kita mengirim perwakilan yang ke Bentar itu, peserta yang kita tunjuk isi seragaman siaga, padahal arek wis sak dablok kelas 6. Ya karena memang kita belum menginfokan dan adik-adik belum tahu gitu nggih. Di Pak Sumardi juga begitu, murid sedikit itu dianggap kelemahan, dianggap sebagai keunggulan ya keunggulan. Jadi ayo fokus ini dianggap sebagai keunggulan. Lek ya terus muridku mek sakmene ya apa. Justru sing akeh bingung ngurmate boleh kakean. Nah, monggo. Jadi kalau kita berfokus kepada keunggulan, ya kita akan tetap nemu sisi positifnya. Monggo sudah dimulai sesuai dengan kondisinya. Kalau bulan-bulan ini mungkin ya sisa-sisa program masa lalu aja, yang akan datang aja benar-benar direncanakan. Apa kalau misalnya mau biasanya kalau hanya inisiatif pribadi, lembaga gitu, nggak ada yang nagih, nggak ada yang ini, nggak ada yang oprak-oprak, itu kan nggak disiplin gitu ya. Kalau misalnya mau ditagih di tingkat gugus, ayo program. Ini template-nya kayak gini. Ayo ndang diisi deadline tanggal 10 Januari. Mungkin kelakon temen. Lek sing silakan Bapak Ibu membuat program ngono tok ya wis. Sing lakoni ya, sing ndak ya. Atau nanti mungkin ada ruang khusus, drive khusus untuk mengunggah kegiatan latihan tiap Sabtunya yang bisa menjadi referensi gugus lain gitu ya. Jadi bisa saling lihat, oh nek kono latihane sing Sabtu iki, oh sing kono latihane ben Kemis kegiatane ngene lah. Oh iya wis bisa seperti itu. Monggo dilaksanakan. Terakhir, derek nitip ya ke teman-teman. Oktober November ini, terutama November ini nggih, ini benar-benar kado Hari Guru tahun 2024 yang istimewa bagi dunia pendidikan khususnya di Sukapura. Satu persatu masalah bermunculan, yang satu belum selesai, muncul satu lagi, dan satu lagi ada musibah yang menampar kita. Ayo konco-konco, kita sudah memilih profesi ini, melekat dunia akhirat, dan tidak bisa lepas setelah keluar dari ruang kelas. Di masyarakat kita tetap dipandang sebagai guru, di rumah tetap dipandang sebagai guru, sebagai anggota masyarakat juga masih dipandang sebagai guru. Monggo nggih nderek nitip, semoga ini menjadi musibah yang terakhir dan tidak ada musibah-musibah lagi. Mari kita saling mengingatkan, mari kita perlebar telinga, pertajam mata, memperpeka. Jadi kita perpeka kejanggalan, perpeka ketika melihat penyimpangan. Nggak apa-apa kelihatannya paranoid gitu ya, sebagai bentuk kewaspadaan, daripada kita kelewat permisif tapi kemudian kecolongan. Ketika mulai ada kecurigaan, ketika mulai ada perasaan nggak enak, mending diklarifikasi, mulai dilakukan ini sehingga tidak ada kejadian yang berlarut-larut,
dan akhirnya akut. Apa yang terjadi yang menimpa teman kita hari ini dan sudah melalui proses hukum yang melelahkan, sangat melelahkan Bapak Ibu. Minggu kemarin saya jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jumat kemarin saya dari pagi sampai di rumah juga Isya. Sabtu kemarin saya gagal ke Surabaya juga mengawal ini dan hingga hari ini belum selesai. Terlalu mahal harga yang harus dibayar untuk sebuah kekonyolan. Malu, seumur hidup kita akan menanggung malu yang seperti itu. Di monggo teman-teman saya rene-rene di teman kita juga anak-anak didik kita, nggih. Pak Sugeng punya utang laporan ke saya, nggih. Saya baru dengar justru di lintas sektoral. Pak Sugeng cuma nyepil sedikit, belum duduk cerita banyak ke saya malah cerita banyaknya dan dengar di lintas sektoral dari luar kependidikan. Saya tidak ingin kecolongan yang seperti itu Bapak Ibu. Ayo monggo kita ini keluarga. Maka segala hal, tumpuan dari luar ketika perlu melibatkan lintas sektoral, saya pasti terlibat. Monggo diinfokan ke saya terkait hal-hal yang terjadi. Kok closingnya sentimental gini Pak Ibu, gawane wong kate turu ya. Oke, tetap semangat melayani teman-teman, tinggal besok ya. Hari ini mungkin ada yang sibuk, sudah mulai sibuk urusan KPPS ya. Rabu pemilu, kemudian Kamisnya ada kegiatan koperasi. Jumat Sabtu persiapan untuk sumatifnya anak, pastikan semuanya sudah prepare. Untuk kegiatan koperasi, kalau dalam lembaga itu tidak semuanya adalah anggota, yuk ojo gampang meraihno arek dengan alasan-alasan yang terlalu diada-adakan. Walaupun mungkin lah lek sekolahanku wali muridnya gak kira protes, muridku malah suweneng lek balik prei. Kita tidak bisa ngebiah-wiah seperti itu. Kemarin kita sudah dapat surat cinta dari salah satu wali murid kita. Bentuk kepedulian, bentuk kritik mereka pada kita. Terus terang memang minggu-minggu kemarin wakeh ini, mulai dari pembinaan Pak Kadis, kemudian ada ya yang KKG seperti itu, kemarin latihan voli rong dino, iku pun durung mari, kan gitu ya. Jadi ini benar-benar kritikan yang menyehatkan, walaupun terasa sakit tapi menyehatkan. Kita nggak bisa ngono kok wadul nang dinas kok ndak anu nang sekolah, wadul nang sekolah ndak ira direken, wadul Bu Korwil ya dibelani wong kancane, wis wadul nang dinas ae. Cek untung ndak nang lapor kanda. Ngaten nggih, teman-teman sekalian, semoga pengantar tidur saya ini bisa menjadi bahan renungan dan nanti mimpi indah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonggulun Basuki Langgeng. Terima kasih Bu Nur atas arahan yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa terus menjadi lebih baik dan seperti yang disarankan Bu Nur tadi, tidak ada aneh-aneh lagi gitu, nggih. Dan untuk terkait dengan pramuka, karena saya sepakat dengan Bu Nur, karena apa ya, kayaknya cenderung tergesa-gesa kalau misalkan dilaksanakan di semester ini, karena akhir semester sudah beberapa minggu lagi, dan yang lebih penting kayaknya alam tidak bisa dikondisikan
siapa tahu pada saat kita pramuka itu terang dan pada saat kita kemah nanti itu hujan gitu. Jadi belum bisa memprediksi alam. Nanti ini tapi semoga bisa Pak Agus bisa disusun ulang ya gitu. Nanti enaknya di hari apa seperti yang disarankan Pak Babun, mungkin di Hardiknas atau ya bisa kita lakukan di semester depan di momen-momen tertentu gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena waktunya sudah hampir 20, 9.15 dan sudah sangat larut. Mungkin teman-teman sudah ada yang sudah kesirep. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa kami akhiri, bisa kami tutup. Oh, nggih, Pak Sam, ada tambahan? Mohon maaf, terima kasih Bu Ririt. Bu Bunur, pangapunten, saya mewakili atas nama pribadi dan insya Allah mewakili teman-teman Gus 2. Seperti yang di chat, jangan pernah bosan untuk selalu mengingatkan kami, Bu. Kami siap sebenarnya, Bu. Terima kasih. Nggih, Pak Sam, nggih. Insyaallah kita watawasau bil haq, watawasau bisa bersaling mengingatkan nggih. Masih aku yo elingno. Ingatkan saya teman-teman pakai bahasa apapun sudah, monggo WA, telepon, japri, pakai orang ketiga silakan. Saya siap menerima saran masukan kritikan. Sampan yang ngono siap no kuping, aku lek kadung ngomong panas njen. Oke, mari kita saling mengingatkan. Wis Pak Sam, enggak usah nangis. Sabar Pak Sam. Mungkin Pak Sam mungkin masih terguncang atau mungkin saya bingung kalau berkata-kata seperti ini. Ya, bisa kita akhiri nggih Bapak Ibu atau mungkin Pak Babun, Pak Geng, Bu Lili ingin memberikan sepatah kata terakhir sebelum kita tutup karena waktu kayaknya sudah terlalu larut, terlalu asik ini kayaknya tadi gitu. Sampun? Nggih, terima kasih Bu Nur sudah menyempatkan waktu untuk membersamai kami di acara KKG di kegiatan KKG virtual kami. Semoga akan terus seperti ini dan kalau tidak bisa bertemu secara langsung karena memang kegiatannya banyak, kegiatannya berbentrokan, semoga kita bisa bertemu pada saat virtual gini. Terima kasih buat teman-teman pemateri tadi yang sudah menyampaikan materinya yang sudah sangat luar biasa dan juga teman-teman lain yang sudah berpartisipasi. Terima kasih, mohon maaf karena mengganggu waktunya di sela-sela istirahat. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan semua dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.